Ana takalama walana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan sidin ceramah, boleh ulun berkisah sedikit gurulah tentang sidin supaya bertambah ganal pandangan kita lawan sidin. Sebagaimana ulama menyebutkan al-madad ala qadril mashhad. Pemberian Allah kepada hati seseorang itu tergantung cara pandang seseorang kepada yang dipandangnya. Kalau kita memandang sidin dengan pandangan kayak Guru Jamal, maka Allah akan memberikan apa yang Allah berikan kepada Guru Jamal. Kalau kita memandang sidin sekadar tamu, orang Arab yang datang biasa, itulah yang Allah beri kepada kita. Tapi amun kita pandang sidin dengan pandangan yang luar biasa, maka Allah memberikan kepada kita dengan sesuatu yang luar biasa juga. Oleh karena itu, ulun mengajak kepada diri ulun pribadi dan kepada pian-pian semuanya untuk memperbesar pandangan kita kepada sidin, biar Allah memberikan sesuatu yang besar juga untuk hati kita semuanya. Kita kadang hendak sia-sia waktu ini, mungkin adalah waktu yang sangat mahal dan berharga untuk kita. Mungkin ini kesempatan bukan kesempatan yang mungkin akan terulang lagi. Siapa tahu ini adalah kesempatan pertama dan terakhir kita bisa kumpul lawan sidin. Kita kadang hendak kesempatan ini adalah kesempatan yang sia-sia. Oleh karena itu sedikit ulun sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini adalah salah satu ulama yang bukan sembarang ulama bagi ulun. Ulun kenal beliau baru sekitar 10 hari guru, karena ulun diperintahkan oleh salah satu guru ulun untuk mendampingi beliau di Palangkaraya dan juga di Samarinda. Sebetulnya 3 Kalimantan, Kalteng, kemudian Kalsel, baru ke Kaltim. Tapi karena jodohnya cuman Kalteng lawan Kalsel, Kalteng dan Kaltim, maka Kalsel pun belum sempat. Ringkasnya, ulun baru kenal beliau 10 harian ini kurang lebih. Tapi subhanallah, ulun mendapati dari beliau adalah beliau bukan ulama sembarangan. Ulun kasih bocoran sedikit, beliau ini Syekh Abdul Salam bin Muhammad Al-Fagir Al-Umari adalah salah satu murid dari 3 wali kutub. Kada sembarangan, 3 wali kutub yang pernah memandang beliau dan beliau pernah memandang kepada mereka. Beliau pernah mengambil ilmu kepada Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggab Jeddah, masyhur kewaliannya. Kemudian begitu pula beliau pernah mengambil ilmu dan belajar dididik oleh seorang kutub di Baydha, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang ketiga, beliau juga pernah belajar dan mengambil ilmu kepada seorang kutub yang bernama Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Agil. Belum sampai di situ, beliau juga mengambil ilmu secara khusus kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sangat banyak. Karena sidin ini terkumpul lawan Habib Umar, mulai lagi anum, sama-sama anum lawan Habib Umar. Habib Umar tetuha dari sidin mungkin sekitar 5 tahun tetuha dari, jadi sama-sama terkumpul di Baydha, di kampung sidin waktu itu. Sampai-sampai Hubabah Nur bin Habib Umar itu kalau sidin ini ketarim, Baelang ketarim, Hubabah Nur bin Habib Umar mendengar Syekh Abdul Salam ketarim, kada Baelang ke rumah Habib Umar, sarik sidin. Sariknya itu karena sayang luar biasa kepada Syekh Abdul Salam. Nah, kemudian Syekh Abdul Salam ini memiliki nama Abdul Salam bin Muhammad Al-Fagir Al-Umari. Apa arti Al-Umari? Al-Umari itu sebelum kita sebut sebagai zuriat Sayyidina Umar bin Khattab, sebetulnya beliau punya kakek yang bernama Sayyidina Umar Ibn Al-Mubarak, yang dimana beliau ini bergelar saat hidupnya dengan gelar Qati'ul Lisan atau Maqtu'ul Lisan, orang yang pernah dipotong lisannya. Nah, ini kai sidin satu zaman dengan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Nah, Imam Sayyidina Umar Ibn Al-Mubarak ini kai sidin, kubahnya ganal banar di Baydha sana, terkenal masyhur, bahkan bahkan bergelar Junaidil Yaman. Amun kita kan sering mendengar Sayyidut Taifah, ya kah, ahli sufi yang bergelar Imam Junaid Al-Baghdadi, itu di Baghdad gitu. Tapi ini kai sidin bernama Sayyidina Umar Ibn Al-Mubarak ini bergelar Junaidi Yaman. Artinya Imam Junaid yang ada di Yaman. Saking alimnya, saking walinya, saking luar biasanya.
Satu hari Kai Sidin ini berangkat dari kota Baydho, dari kampung Sidin, namanya Baydho. Berangkat dari kota Baydho menuju Makkah melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan ringkasnya sampai ziarah ke Kubah Nabi di Madinah. Ketika sampai di Kubah Nabi, Sidin ini cintanya luar biasa lawan Nabi, sehingga Sidin melantunkan qasidah dan pujian kepada Nabi Muhammad luar biasa. Beliau puji Nabi Muhammad, beliau puji sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Begitu lama beliau melontarkan qasidah yang begitu indah. Ternyata ada seorang laki-laki yang mendekati beliau dan berkata, "Wahai fulan, apakah barusan aku dengar engkau memuji kepada sahabat Nabi Muhammad?" "Gal na'am." "Iya, saya barusan melontarkan pujian yang begitu indah sebisa saya untuk Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad." Ini laki-laki adalah orang yang kada katuju lawan sahabat Nabi, orang yang memusuhi sahabat. Laki ini mengatakan kepada Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak, "Pian maukah hari ini jadi tamu ulun?" Dikira ini orang hendak memuliakan. Ternyata laki-laki ini membawa ke rumah, diiringi oleh Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak. Sampai di rumah, dibawa masuk ke rumah, ternyata pintu rumah ditutup, dikunci. Dan akhirnya Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak kadang melihat ada makanan dan minuman di rumahnya. Yang ada cuman sebilah pedang dan satu gunting. Dan diancam Imam Umar Ibn al-Mubarak ini dengan ancaman, "Inti hari ini akan saya bunuh atau akan saya potong lisan inti." Lalu Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak bertanya, "Apa salahku sehingga engkau mengancamku seperti ini?" Katanya, "Engkau ingin menjadikan aku tamu hari ini di rumahmu." Lalu laki-laki itu menjawab, "Ringkasnya, saya benci kepada orang yang memuji kepada sahabat Nabi Muhammad. Saya memusuhi kepada siapapun yang mencintai sahabat Nabi Muhammad. Saya dengar engkau memuji begitu indah dengan pujian yang berlebihan kepada sahabat Muhammad, maka saya akan bunuh engkau, minimalnya saya akan potong lisanmu." Ringkasnya, Imam Umar Ibn al-Mubarak memilih untuk dipotong lisan, karena ini adalah sesuatu yang paling ringan antara keduanya. Daripada dibunuh, lebih baik lisan yang dipotong. Dipotonglah lisan Imam Umar Ibn al-Mubarak, lalu terlepas lisan tersebut dan diberikan kepada tangannya. Diambil Sidin, imbah diambil Sidin, dibawa Sidin bulik. Sidin bulik, kada bulik ke rumah, kada bulik ke hotel, kada bulik ke penginapan, tapi Sidin bulik karena menahan sakit luar biasa, datang ke kubah Nabi ulang. Sampai di kubah Nabi, Sidin mengadu dengan hatinya karena sudah kada kawal lagi berpandir dengan lisannya. "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berikan, Allah telah berikan aku nikmat lisan yang selama ini aku gunakan untuk membaca salawat dan puji-pujian kepada sahabat-sahabatmu. Akan tetapi wahai Nabi Muhammad, hari ini ulun sudah kada kawal lagi membaca salawat dan memuji kepada sahabat-sahabatmu yang mulia, karena seorang yang jahat yang telah menzalimiku." Ringkasnya, Sidin kesakitan dan kemudian terguring. Ketika Sidin terguring di kubah Nabi, di makam Nabi, dengan cintanya, subhanallah, Nabi datang ke dalam mimpinya dan berkata kepada Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak, "Ya Umar, hati lisanak." "Mana lisanmu tadi?" "Sini lisanmu tadi," ujar Nabi dalam mimpi. Lalu diulurkan Sidin tangan menjulung lisan. Ketika diulur Sidin tangan, Nabi Muhammad mengambil lisan tersebut dan kemudian meletakkan ke mulut Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak. Dan ketika tangan Nabi sampai ke mulut Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak, Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak terbangun dan langsung merasa ternyata lisan tersebut sudah tersambung seperti semula. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah keberkahan daripada tangan mulia Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cinta kepada siapapun yang cinta lawan Sidin. Ya Rasulullah, ringkasnya, tahun depan Sidin tulak lagi dari Baydho ke Makkah, ke Madinah, dan kada jarak dengan suara nyaring lantang memuji Nabi Muhammad, mengucapkan lagi salawat-salawat, puji-pujian kepada sahabat-sahabat Nabi. Lalu datang lagi seorang laki-laki, tapi bukan laki-laki yang dahulu. Laki-laki ini datang lagi, lebih muda orangnya. "Wahai Syekh, piankah yang berna Imam Umar Ibn al-Mubarak?" "Inggih, ulun orangnya." "Maukah pian hari ini ke rumah ulun? Ulun hendak menjamu pian. Ulun sudah siapkan makanan. Ulun dengar pian adalah seorang ulama besar yang datang dari Baydho."
dengan sangka baik, husnuzon kepada orang yang hendak menjamunya, Sidin pun ikuti. Ternyata ketika berjalan, Sidin melihat nih jalan rasanya jalan yang dahulu dilewati. Tetap Sidin umpati jalan tersebut. Ketika sampai di rumah, ternyata betul rumahnya adalah rumah yang dahulu memotong lisannya. Sidin mulai takutan. Sidin bingung, ragu-ragu, apakah aku harus masuk atau kembali ini? Lalu anak muda ini mengatakan, wahai Syekh, jangan khawatir, ayo masuk. Ulun betul-betul ingin menjamu pian. Coba pian lihat, di pintu rumah ulun sudah banyak makanan ulun siapkan. Dilihat Sidin memang bujur, sudah ada diafah, jamuan untuk Sidin. Sidin pun masuk, ternyata di samping pintu Sidin melihat ada sebuah kandang besar yang di dalamnya ada seekor monyet. Ketakutan melihat Imam Ibn al-Mubarak. Melihat Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak ketakutan, begagah, bahasa kitanya begagah si monyet ini, warik ini begagah di dalam kurungannya. Lalu si anak ampun rumah ini memadahi lawan Imam Umar Ibn al-Mubarak. Wahai Syekh, pian jangan takutan, pian jangan khawatir. Terus pian masuk. Kena dulu Sidin. Aku bertakun dulu, kenapa ini ketika aku dekati, aku hendak masuk rumah, ini ketakutanan melihat aku. Wahai Syekh, inilah yang maulah ulun membawa pian ke rumah. Ulun hendak menyampaikan sesuatu kepada pian, bahwa sesungguhnya monyet yang saat ini ada di hadapan pian, ini adalah abah ulun yang tahun lalu memotong lisan pian. Allah kutuk menjadi seekor monyet, dan kemudian kadalawas meninggal dunia dalam keadaan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah salah satu karomah daripada Kai Sidin yang bernama Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak. Nah, kemudian Sayyidina Umar Ibn al-Mubarak ini kalau disambung nasabnya ke atas menjadi sampai kepada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mudah-mudahan insyaallah dengan berkat kita mendengar cerita ini, mudah-mudahan pandangan hati kita semakin besar kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang besar pula ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan tausiah beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kulli syai'in fi hadzal wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Salam memulai tausiah beliau kepada kita semua dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas kepada kita semua, kepada alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdah wan ni'matil musdah was sirajil munir سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan beliau pun mengucapkan salawat dan salam yang sangat indah kepada rahmat yang menjadi hidayah untuk kita semua, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sallim alaihi. Habibikal mahbub wa muhibbih. كما يرضيك ويرضيه وحببنا إليه وزدنا محبة فيه وزدنا محبة فيه وزدنا محبة فيه. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الإخوان، أيها الحاضرون، أيها الحاضرات في هذا المجمع المبارك في وقت ما بين المغرب والعشاء، نجتمع وإياكم في أشرف الأوقات وأحسن الأوقات، وقت ما بين المغرب والعشاء وشهر رجب الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم في هذه الساعة بما أمد به كم العباد الله الصالحين. آمين اللهم آمين. Wahai hadirin dan hadirat, wahai para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhamdulillah kita semua saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbaik, di waktu yang termulia, di waktu yang teragung di sisi Allah, di antara waktu maghrib dan isya. Dan lagi pula alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan yang sangat mulia pula, yaitu di bulan Rajabil Haram, bulan Rajab yang mulia, yang penuh dengan keberkahan dan keagungan dari Allah. Maka mudah-mudahan, kata beliau, dengan kita berkumpul di masjid ini,
saat ini, di masa-masa ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua dengan apa yang telah Allah berikan kepada para awliyaus salihin. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idza dakhala Rajab yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam. Dan adalah Nabi Muhammad SAW dahulu bila mana menemui dan memasuki bulan Rajab, maka Nabi selalu membaca di dalam masa-masa bulan Rajab doa yang seharusnya kita pun membacanya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan begitu pula kata beliau, Nabi pernah bersabda dan berpesan bahwa sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Adapun bulan Sya'ban nanti bulan depan adalah bulanku, kata Nabi. Adapun bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kullaha al-ashhur lillah. Kullaha al-ashhur lillah, lakin عندما قال النبي رجب شهر الله يعني شهر الاستغفار. شهر الاستغفار. شهر التوبة. شهر الاستعداد لرمضان. شهر الإنابة. شهر الخشية. شهر التواضع. شهر الصدقة. صلى الله وسلم على صاحب الصدقة العظمى محمد بن عبد الله. Kata beliau, sebetulnya semua bulan adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Semua bulan, 12 bulan yang kita miliki adalah milik Allah. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad menyebutkan Rajab adalah syahrullah, artinya bulan Rajab adalah bulannya Allah, yang maknanya kata para ulama, bulan Rajab itu adalah bulan kita istighfar, bulan kita taubat, bulan kita kembali kepada Allah, bulan kita menanam kebaikan, bulan kita mendekatkan diri kepada Allah, bulan kita mempersiapkan diri kita untuk menemui bulan Ramadan yang sangat mulia. Qala Imam Al-Jailani, nafa'ana Allah bil Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Kabir Al-Qutb Al-Azim, yaqul Rajab shahr as-sajj, shahr az-zar, wa Sya'ban shahr as-sajj, wa Ramadan shahr al-hasad. Telah berkata, kata beliau, Sayyidinul Imam Al-Qutb Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang ulama besar, wali besar. Beliau berkata bahwa bulan Rajab adalah bulannya kita menanam kebaikan, menanam amal soleh, menanam niat-niat yang baik. Sedangkan bulan Sya'ban itu bagaikan bulannya kita menyiram tanaman kita, memupuk tanaman kita. Sedangkan bulan Ramadan adalah masa-masa kita memetik hasil tanaman kita tersebut. Mada natadhakkaru wa iyyakum fi syahr Rajab al-haram. Natadhakkaru wa iyyakum mu'jizat al-Isra' wal Mi'raj ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa azka at-tasbihiyati wat taslim. Dan apa sih, kata beliau, peristiwa atau sesuatu yang perlu kita ingat di bulan Rajab ini? Yang perlu kita ingat dan perlu kita kenang di bulan Rajab ini adalah peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mukjizatul Isra hiya mukjizatun ardiyah min Baitillahil Haram ila Baitillahil Maqdis. Wa ar-rihlatus samawiyyah hiya min السماء الأولى إلى السماء الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. إسراء ومعراج. Nah, kalau kita berbicara, kata beliau, tentang Isra wal Mi'raj, kalau kita membahas tentang Isra wal Mi'raj, sebetulnya pada hakikatnya kita sedang membahas tentang dua mukjizat. Bukan satu mukjizat, tapi dua mukjizat. Yang pertama mukjizat bumi, dan kedua mukjizat langit. Apa mukjizat bumi? Yaitu diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini disebut dengan mukjizat bumi, dan kita sering dengar dengan kalimat Isra. Isra artinya Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Adapun ketika Nabi dibawa ke langit pertama, dibawa ke langit kedua, ketiga sampai ke tujuh, sampai ke Sidratul Muntaha,
itu namanya mukjizat langit, atau kita sebut dengan Mi'raj. Berarti kita sedang berbicara tentang dua mukjizat, yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj. هذه المعجزة كانت ليلة 27 من رجب، وهي ليلة عظيمة، ليلة فيها معجزة كبرى كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه صعد من عالم الإنساني إلى عالم الملكوت، إلى أعلى، إلى سدرة المنتهى. Dan kata beliau, Isra wal Mi'raj tersebut, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa terjadi Isra wal Mi'raj tersebut di malam 27 Rajab, yang dimana peristiwa ini hanya diberikan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi dibawa dari bumi ke langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di sisi Allah. في لحظات أتى الله له بجبريل ومعه البراق. هذا البراق طائرة إلهية، طائرة إلهية أخذت النبي إلى بيت المقدس وأخذت النبي إلى السماء في لحظات، حتى عاد النبي إلى مكة والفرش حقه لم يبرد. Kata beliau, begitu pula peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, karena peristiwa ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat sebentar. Dengan apa peristiwa tersebut diperjalankan? Nabi Muhammad memakai pesawat ilahiyah, memakai pesawat yang Allah langsung memerintahkannya, yaitu yang kita dengar dengan burak namanya. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah memakai burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai langit pertama ke-7 sampai Sidratul Muntaha, dan kemudian kembali ke Masjidil Haram. Yang itu semua ditempuh dengan waktu yang sangat sedikit. Saking sedikitnya, kata beliau, itu tempat Nabi Muhammad ketika dibangunkan dari tidurnya masih panas, masih hangat, belum lagi hilang hangatnya. Limadha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lam yas'ad min al-ard ila as-sama'. لماذا مشى إلى بيت المقدس؟ ليعرفنا عظمة بيت المقدس. النبي كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يعرج به من أين؟ من المقدس، من مكة إلى السماء، لكن لماذا ذهب إلى بيت المقدس وبعد إلى السماء؟ ذهب إلى بيت المقدس لحاجتين. نعم. الحاجة الأولى ليعلمنا عظمة المسجد الأقصى، أنه ثالث الحرمين. الحرم المكي والحرم المدني في المدينة والحرم المقدسي الذي هو ثالث الحرمين. وكذلك أراد الله أن يجمع جميع الأنبياء يجتمعوا إعلانا وتعظيما وتقديرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan begitu pula kata beliau, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak dimi'rajkan dari Masjidil Haram langsung dibawa ke langit? Kenapa tidak langsung dibawa ke langit pertama, kedua sampai Sidratul Muntaha? Kenapa dibawa dulu ke Masjidil Aqsa? Diperjalankan lewat bumi dulu, baru ke langit pertama sampai ke langit ke-7 Sidratul Muntaha? Itu semua kata beliau karena ada dua rahasia, karena ada dua hajat yang Allah rahasiakan di dalam tersebut. Yang pertama kata beliau, yang pertama Allah ingin kita semua kenal apa Masjidil Aqsa, betapa berharganya, betapa mulianya Masjidil Aqsa, sehingga Nabi dijalankan ke Masjidil Aqsa agar kita semua tahu betapa mulianya nih Masjidil Aqsa, yang disebutkan oleh ulama adalah tanah haram yang ketiga yang paling mulia. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Inilah rahasianya kata beliau, agar kita semua tahu kemuliaan Masjidil Aqsa. Tujuan Allah yang kedua, kenapa Allah membawa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa dulu? Karena di Masjidil Aqsa seluruh Nabi dan Rasul dikumpulkan di Masjidil Aqsa, dan kemudian Nabi didatangkan sehingga seluruh Nabi dan Rasul tersebut diberitahu oleh Allah agar mereka menyadari dan mengetahui
kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang saat itu Nabi Muhammad disuruh jadi imam terhadap mereka semua. Arada Allah subhanahu wa ta'ala biijtima' al-anbiya an yu'linu wala'ahum lin-nabi wa yu'linu lil-umam kullaha lil-umam as-sabiqah wal-lahiqah anna makhluqat wa sayyidil awwalina wal-akhirina min al-anbiya wal-mursalin huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, itulah yang Allah inginkan ketika Nabi didatangkan, diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Saat itu para Nabi dan Rasul sudah berkumpul di Masjidil Aqsa. Saat itu Nabi Muhammad didatangkan oleh Allah agar semua Nabi ini mengetahui, bahkan bukan hanya semua Nabi, kita semua umat-umatnya dan seluruh makhluk-makhluk Allah, supaya tahu bahwa ini Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung, adalah makhluk Allah yang paling mulia, adalah makhluk Allah yang paling dicintai dan memimpin daripada segala makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir. أيضا مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في الطريق فقال له النبي قال له جبريل يا محمد انزل في هذا المكان وصلي ركعتين. قال لماذا؟ قال لأنه المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم تبركا به. Kemudian begitu pula kata Baitul Laham. di Maqdis. Nah, begitu pula kata beliau ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad juga sempat ditawari oleh malaikat Jibril untuk singgah di satu tempat. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, inzil, turun sebentar di sini, singgah sebentar di sini." Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa kita harus singgah di sini?" Lalu dijawab oleh Jibril, karena ini adalah tempat yang dimana dahulu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kita ngambil berkah di sini sebentar. Masya Allah, tawajjah Nabi sallallahu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaih. Akmal Nabi rahmatul Isra wa tawajjah ma'a Jibril ala al-buraq ila as-sama' ila as-samawat al-ula. Yalijuha min sama'in ila sama' min sama' ila sama'. Kullama dakhala ila sama' سلم على الملائكة فقالوا مرحبا بجبريل من معه قال محمد قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. Kemudian kata beliau setelah selesai Isra, Nabi Muhammad dibawa pelan-pelan naik ke langit. Dibawa naik ke langit pertama, ketika sampai di pintu langit pertama, malaikat penjaga langit pertama mengucapkan salam kepada malaikat Jibril dan bertanya, "Wahai Jibril, bersama siapa engkau?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Saya bersama Muhammad." "Oh, bersama Muhammad. Alhamdulillah, paling nikmat orang yang datang ke langit ini, ke pintu langit ini adalah Nabi Muhammad SAW." وما من سماء إلا ويسلم عليها على الملائكة وعلى الأنبياء الموجودين في السماوات العلى إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. هذه سدرة المنتهى. لماذا سميت سدرة المنتهى؟ سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي علم الخلائق، لا يعلم بعدها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. Nah, kemudian kata beliau, ringkasnya dibawalah beliau ke langit pertama, ke langit kedua, bertemu para malaikat yang lain dan bertemu nabi-nabi yang lain sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa satu tempat di atas sana, di atas daripada langit ketujuh ada yang namanya Sidratul Muntaha? Karena arti Sidratul Muntaha itu adalah muntaha, sesuatu yang terakhir artinya. Kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha? Karena di tempat tersebut tidak ada ilmu yang mengetahui isinya atau apapun di atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yusawwiru lana hadha al-mashhad wa yaqul subhan tanzil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi kamil al-'ubudiyyah. Sahib al-'ubudiyyah al-mahdh al-'abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna حوله. لماذا يا رب؟ قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanallah, kata beliau, Allah menggambarkan dan menceritakan peristiwa ini di Al-Quran dan ditetapkan di dalam surah Al-Isra, yaitu yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan seorang hamba.
tidak disebut nabi-nabi yang lain dengan kalimat hamba, karena kalimat hamba ini adalah makom yang sangat tinggi di sisi Allah. Hanya Nabi Muhammad yang betul-betul bisa memiliki makom ubudiyah, makam seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ini makom seorang hamba bukan makom yang sederhana, bukan makom yang biasa, tapi makom yang sangat agung, yang paling mulia, yang paling sempurna di sisi Allah. Karena ketika nabi-nabi yang lain, Allah tidak menyebutkan Nabi Musa dengan seorang hamba, Nabi Isa seorang hamba, tapi Nabi Muhammad disebutkan dengan hamba. Kemudian Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Kata Allah, linuriyahu, agar kami ingin lihatkan, kami ingin perlihatkan kepadanya kebesaran-kebesaran kami, tanda-tanda kemuliaan dan keagungan kami kepadanya. Innahu huwas sami'ul basir, yang mana Allah itu adalah maha mendengar dan maha melihat. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Iftahu adhanukum qilil, adhan qulubukum. An-Nabi ra'a ayat wa ra'a ashiya ma'a Jibril fi as-sama' linastafid, lina'lam hal hadhihi al-umur fina am la. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثور هذا الذكر حق البقر، يرى ثور كبير يخرج من جحر صغير، يخرج حتى يخرج كامل، فأراد أن يعود فلا يقدر أن يرجع، فقال ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة، يكذب كذبة فتنتشر في الآفاق. عند هذا وانتشر، ربما تنتشر في التواصل، في الواتساب، في التويتر، في كل هذه الوسائل تنتشر في الآفاق. يريد أن يرجعها ما يستطيع، أنها كذبة قد انتشرت في الآفاق. Dan begitu pula kata beliau, ketika Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi melihat banyak peristiwa, yang dimana peristiwa tersebut diceritakan kepada kita agar kita ambil faedah, ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Di antara peristiwa yang Nabi temui ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu, Nabi melihat ketika bersama Sayyidina Jibril alaihissalam, Nabi melihat ada seekor sapi. Seekor sapi yang keluar dari lubang yang sangat kecil. Sapi ini keluar dari lubang yang sangat kecil. Ketika sudah keluar semua badannya dari lubang itu, lalu kemudian ingin kembali masuk, akan tetapi tidak bisa lagi karena lubangnya sangat kecil. Dia paksa keluar, kemudian pengen masuk kembali, tidak bisa. Lalu Nabi Muhammad bingung dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, wahai Jibril, apa maksudnya sapi keluar dari lubang dan kemudian ingin masuk kesusahan, tidak bisa lagi masuk? Lalu Jibril pun menjawab, wahai Muhammad, inilah perumpamaan umatmu yang dia suka berbicara dengan pembicaraan dusta, pembicaraan bohong, yang dimana bohongnya itu, dustanya itu kata-kata yang dusta atau kata-kata bohong tersebut ketika sudah keluar, dia menyebar kepada tetangganya, menyebar kepada usahanya, menyebar kepada kawan-kawannya, menyebar kepada WhatsApp, TV dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tidak bisa lagi menarik ucapannya tersebut. Itulah perumpamaan orang yang suka berbohong, kata beliau. Dia tidak akan bisa lagi menarik kata-kata bohongnya. Dia akan terus menerus tersebar dan terus tersebar. ورأى أيضا آية ثانية، قال رأيت أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة، أناس تكسر الملائكة رؤوسهم بالحجارة حتى ينتهوا يموتوا، ثم يعيدهم مرة ثانية فتكسر رؤوسهم مرة مرتين ثلاث، والنبي ينظر يقول من هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ النبي في خوف، قال هؤلاء الذين تتذاكر رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، الذي يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبه، يسمع الصلاة يسمعه يغني وهو يلهو وهو يلعب وهو في متجره، قال هؤلاء يكسر رؤوسهم بالحجارة.
Dan kemudian Nabi pun melihat, kata beliau, peristiwa yang sangat mengejutkan kepada Nabi, yaitu Nabi melihat ada satu kelompok beberapa orang yang kepalanya dipukul oleh malaikat dengan batu yang sangat besar sampai pecah, dan kemudian kepala tersebut kembali sempurna, dipukul lagi oleh malaikat sampai pecah, sekali, dua kali, sampai beberapa kali, sampai Nabi pun tidak tahan melihatnya dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa orang ini sampai dipukul oleh malaikat, kepalanya sampai pecah, dan kemudian kembali lagi, dan kemudian dipukul lagi?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Inilah contoh atau hukuman bagi orang yang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu saat dia di dunia." ورأى أيضا الآية الثالثة رقم 3 رأى أناس يزرعون يزرع فيطلع الزرع فيحصده ويزرع فيحصده كلما زرع حصده في نفس الوقت قال من هذا مجنون يا جبريل كيف يزرع ويحصده بدون أن يثمن قال هذا الرجل الذي يصلي ويصوم ويزكي وتكون له أعمال كثيرة وحسنات فيأتي وقد اغتاب هذا وتكلم على هذا ونم هذا غيبة ونميمة فيؤخذوا من حسناته كلها ويوضعوها على للجماعة الذين تكلم عليهم والذين اغتابهم والذين نم عليهم. Dan begitu pula Nabi melihat peristiwa yang ketiga, ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, Nabi melihat ada sekelompok orang yang menanam tanaman, menanam satu tanaman, ketika tumbuh tanamannya langsung diambil tanamannya, langsung dipetik tanamannya, ditanam lagi langsung dipetik, ditanam lagi langsung dipetik. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini orang gila, baru aja ditanam langsung dipetik, baru aja ditanam langsung dipetik. Kenapa sebabnya wahai malaikat Jibril?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Inilah perumpamaan umatmu yang suka gibah, yang suka namimah, yang suka membicarakan aib orang. Dia sholat, dia puasa, dia ikut pengajian, dia ikut kebaikan, melakukan kebaikan banyak, akan tetapi dia selalu menggibah orang, dia selalu namimah kepada orang, mengadu asah orang, selalu membicarakan aib orang. Maka ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah, membantu orang lain itu dihancurkannya dan diberikan pahalanya itu kepada orang yang dia bicarakan." من أعظم الذنوب أيها الإخوان الغيبة والنميمة، أكابر المعاصي. ما هي الغيبة؟ افهم، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وإن كنت صادق. هذه الغيبة أن تذكر الأخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادق تغتابه. والنميمة هي المحارشة، المنازعة، نقل الكلام من هذا بقصد ليش؟ المنازعة بين المسلمين. Nah, kemudian kata beliau, di antara dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh manusia adalah gibah dan namimah. Pahami gibah itu apa, kata beliau. Gibah itu adalah ketika engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh orang yang ketika dia mendengar sesuatu tersebut, itu namanya gibah, sekalipun itu benar. Kita menyebutkan kesalahan orang, sekalipun itu benar salah, lalu dia mendengar ucapan kita itu, dia marah kepada kita, itu namanya gibah. Nah, ini adalah sesuatu yang besar dosanya. Adapun namimah, kata beliau, namimah itu adu asah. Namimah itu kita membawa satu pembicaraan ke orang lain, lalu dari sini kita pindah ke sini lagi, yang tujuannya untuk memecah belah, yang tujuannya untuk dia berantem, berkelahi satu sama lain. Ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mughtab wan namam la yarahan raihatul jannah abadan. Ketahuilah, selama-lamanya orang yang suka gibah dan orang yang suka namimah, selama-lamanya dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu 500 tahun sudah keciuman baunya. Hadi al-ghibah wan namimah sa'iqatul a'mal. Al-ghibah wan namimah sa'iqatul a'mal. الذي يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكروا له المرأة قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتقرأ القرآن عابدة زاهدة لكنها تؤذي
بلسانها ايش قال النبي؟ قال لا خير فيها هي من اهل النار. Kemudian kata beliau, gibah dan namimah ini adalah salah satu perbuatan yang dapat menghancurkan pahala ibadah kita. Sebagaimana ketika seorang perempuan menyampaikan cerita kepada Nabi, bahwa seorang sahabat menyampaikan cerita kepada Nabi bahwa ada seorang perempuan, wahai Nabi, dia puasa di siang hari dan dia beribadah di malam hari. Itu dilakukannya setiap hari. Akan tetapi dia punya penyakit lisan yang suka menyakiti tetangganya, suka membicarakan tetangganya, suka menggibah tetangganya. Padahal dia siang puasa, malam bangun tengah malam. Maka kata Nabi, sedikit pun dia tidak memiliki kebaikan dan dia adalah ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walladzi yaktabu muslimin wa yamshi bin namimah bil muharasha la yamut illa ala su'il khatimah. Wa idza dufina wa wajhu ila al-qiblah yatahawwal ila ghairi al-qiblah. Mujarrad habaru ala nas kathir wa idza bi awjahum taghayyarat ila ghairi al-qiblah. Kata beliau, begitu pula orang yang suka menggibah dan suka namimah ini, dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, diarahkan oleh jamaahnya menghadap kiblat. Ketika orang sudah pulang dari kuburnya, dia pasti membelakangi kiblat. Allah rubah tubuhnya untuk membelakangi kiblat karena Allah benci kepada orang yang suka gibah dan namimah ini. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أناس اسمع dengarkan, kata beliau, baik-baik. اسمع بأذني قلبك. Dengarkan dengan hati kalian. الكلام راقي، الكلام عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أناس أمامهم لحم طري، لحم ناضج، لحم جميل، لحم حسين، ولحم نتن، لحم وسخ، لحم لا ينظر إليه، فيتركوا اللحم الحسين، اللحم الجميل، ويأكلوا من اللحم الخبيث. فقال ما هؤلاء مجانين يا جبريل؟ ايش هذا؟ قال هؤلاء الزناه والعياذ بالله. الرجل تكون معه المرأة الصالحة في بيته ويذهب إلى امرأة ثانية والعياذ بالله، فيكون أكبر الملعونين، ملعون هو وهي ملعونة معه. Dan begitu pula kata beliau, peristiwa yang sangat luar biasa yang Nabi lihat ketika Isra wal Mi'raj. Nabi melihat ada sekelompok manusia yang diberikan dua daging. Daging pertama yang sangat enak, lezat, masih panas, segar dagingnya, sangat dimasak dengan sangat enak dan baik. Dan daging kedua adalah daging yang sudah berada di satu mangkok piring, tapi dagingnya sudah berbau busuk, sudah dimakan oleh ulat dan lain sebagainya. Jelek daging tersebut, baunya busuk, sudah basi. Akan tetapi manusia itu ternyata memilih daging yang basi, yang buruk, yang sudah berbau, yang sudah luar biasa ngerinya, dimakannya. Sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, ini orang gila, kenapa memilih daging yang sudah busuk? Masih ada daging yang masih lezat, masih panas, masih enak. Kemudian Jibril menjawab, inilah perumpamaan seseorang laki-laki yang dia punya istri solehah di rumahnya, punya istri yang halal di rumahnya, tapi dia malah memilih untuk berzina kepada perempuan yang lain. Inilah orang yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. ورد أيضا أن من زنى بمزوجة كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الأمة إذا لم يتوب وتتوب هي يكون عليه وعليها نصف عذاب هذه الأمة والعياذ بالله. Dan disebutkan barang siapa yang sudah menikah lalu dia berzina, maka ketahuilah dosanya dan azabnya adalah bagaikan azab bagi separuh dunia ini, separuh umat ini dikirim azabnya kepada orang yang melakukan perzinahan tersebut. Wal ayatul khamisah قال وجد نهر كبير من دم، نهر الدم كله دم النهر هذا، وأناس يسبحوا فيه، في نهر الدم. قال ما هذا يا جبريل؟ أناس يسبحون في دم مجانين. قال هؤلاء الذين يأكلون الربا هؤلاء يمشون في الدم، يسيرون في الدم. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش هذا؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا وهذه أعظم معصية
أعظم معصية أكل الربا. Dan begitu pula kata beliau melihat, Nabi Muhammad melihat ada manusia ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu, manusia yang di hadapannya ada sungai yang sangat besar. Tetapi sungai tersebut dipenuhi dengan darah. Airnya bukan air yang biasa, tapi airnya adalah darah semuanya. Lalu kemudian manusia ini bercebur dan berenang, terus berenang di sungai darah tersebut. Lalu Nabi bertanya, bingung, heran kepada orang yang gila ini. Lalu malaikat Jibril menjawab, ini adalah hukuman atau azab bagi orang yang suka makan riba, melakukan muamalah dengan riba. Dia akan berenang di sungai yang penuh dengan darah, kata malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini kata Nabi adalah maksiat yang paling besar di sisi Allah, adalah memakan riba atau bermuamalah dengan cara riba. Na'udzubillahi min dzalik. Wasala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وهو من سماء إلى سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى فقال له قال له جبريل تقدم يا محمد قال وأنت معي في هذا المكان يترك الخل خليله قال يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت وأنت لو تقدمت خطوة لاحترقت صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. آمين. وبلغنا رمضان. آمين. اللهم اجزي لجنة هذا المسجد عنا خير الجزاء. آمين. بارك اللهم في الإمام وفي المؤذن وفي المقيم وفي الحاضرين والحاضرات. آمين. اللهم انظر إلينا وإليهم نظر. بارك اللهم في الأستاذ أحمد أرباني الذي كان سبب في وصولنا إليكم. اللهم احفظنا والحاضرين. آمين يا الله. اللهم بارك لنا والحاضرين. اللهم احفظنا والحاضرين. آمين يا الله. اللهم احفظنا من المعاصي ما ظهر منها وما بطن. آمين يا الله. اللهم اجعلنا محبين للنبي. آمين. ولآل النبي ولصحابة النبي واجعلنا محفوظين بعين العناية يا رب العالمين. آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للحاضرين أجمعين. آمين. بارك في الحاضرين أجمعين. آمين. في أولادهم وفي أزواجهم وفي مالهم. واجعل هذا المجلس إن شاء الله معروض على سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. اجعل هذا المسجد إن شاء الله معمورا بالخير والسر والبركة. واجعل أجره لمن عمره ولمن قام فيه ولمن سقى ولمن وقف عليه ولمن تصدق عليه. إن الله يجازيهم بالإحسان إحسانا. زاد عفوا ومغفرة ورضوانا بنية الشفاء وقبولها. تيسر كل عسير على من رواه الصالحون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin ini saja yang bisa ulun terjemahkan daripada beliau Syekh Abdul Salam bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Ulun meminta ridha dan halal apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam penterjemahan. Mudah-mudahan insyaallah barokah manfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.